Abu Nawas bikin kapok dua orang ateis. Dikisahkan, suatu hari ada dua orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat kepada orang yang mempercayai adanya Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilahkan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan," jawab kedua orang tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan? Tuan tidak percaya adanya Tuhan?" tanya kawan Abu Nawas. "Tidak, sama sekali tidak. Kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihatnya?" kata kedua orang ateis balik bertanya. "Ya tidak sih, tapi kan dengan adanya dunia ini dan seisi alam semesta sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Dari mana kau tahu kalau yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis. Karena takut kalah debat, kawan-kawan Abu Nawas memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Ia lalu mengambil tempat duduk di samping kawan-kawannya. "Hei Abu Nawas, kau lihat dua tamu asing itu. Mereka ngakunya sebagai ateis dan ingin mengajak debat orang yang mempercayai adanya Tuhan," kata kawannya memberitahu. "Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat," sambung kawan lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menghampiri kedua orang asing tersebut. Ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan, kalau memang Tuan tidak percaya Tuhan, itu hak Tuan. Tapi tolong jangan pengaruhi penduduk sini." Bukannya merasa bersalah, kedua orang asing itu malah mengajaknya berdebat. "Kalau kalian memang percaya Tuhan, kenapa tidak bisa membuktikannya?" balas orang ateis. "Baiklah, aku terima tantangan kalian. Silahkan, apa yang ingin kalian tanyakan?" kata Abu Nawas kesal. "Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan?" tanya orang ateis. "Tentu saja aku tidak pernah," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau begitu kesimpulannya Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu harus dipikirkan pakai akal logika," balas orang ateis. "Baik, sekarang giliranku balik bertanya," kata Abu Nawas. "Silakan, kami siap menjawabnya," jawab orang ateis. "Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian?" tanya Abu Nawas. Kedua orang ateis itu serempak menjawab, "Tidak pernah." Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas berkata, "Kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak." Spontan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua ateis itu kembali bertanya, "Hei Abu Nawas,
Katanya Tuhan kan Maha Tahu. Tentunya Dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa Dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu? Tuhan macam apa itu? Ledek kedua orang ateis. Oh, mengenai hal itu saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau suatu saat nanti kalian akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian walaupun cuma sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel. Tanya Abu Nawas. Tentu saja ibu kami tahu. Karena sekecil apapun manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Jawab kedua ateis. Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian buat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Jawabannya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar dari kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni selama manusia mau bertobat. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ada kisah unik tentang seorang penjual dan pembeli yang kedua-duanya sama-sama orang jujur. Ia adalah Hasan, seorang yang terkenal jujur dan disukai oleh para warga. Suatu ketika, Hasan membeli tanah dari seseorang yang bernama Ali. Ketika tanah itu telah terbeli, Hasan hendak membangun rumah di tanah tersebut. Kemudian saat ia menggali tanahnya, ia menemukan tumpukan emas. Lalu oleh Hasan emasnya dikembalikan kepada Ali selaku pemilik tanah sebelumnya. Wahai Ali, aku menemukan emas di tanah yang kau jual. Ambillah, kata Hasan memberitahu. Loh, itu sudah menjadi hakmu. Kau simpan saja emasnya. Balas Ali menolak. Tidak Ali, karena aku hanya membeli tanahmu, bukan membeli emasmu. Timpal Hasan. Hasan, dengar ya, yang aku jual kepadamu adalah tanah berikut isinya. Ujar Ali. Karena sama-sama tak ada yang mau menerima emasnya, akhirnya mereka sepakat untuk membawa masalah ini kepada Abu Nawas. Di depan Abu Nawas, mereka pun mengadukan masalah yang dihadapinya. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lalu berkata kepada keduanya, "Ya sudah, begini saja. Wahai Hasan, apakah kau punya anak laki-laki yang sudah remaja?" Tanya Abu Nawas. "Iya, saya punya," jawab Hasan. "Dan kau Ali, apakah kau punya anak perempuan yang sudah remaja?" Tanya Abu Nawas kepada Ali. "Iya, saya punya," jawab Ali. "Sekarang nikahkan kedua anak kalian, dan emas tersebut jadikan sebagai maharnya," kata Abu Nawas menyarankan. Mereka berdua pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas ini. Hakim Agung. Beberapa hari ini, Baginda Raja sedang diselimuti duka, sebab sahabatnya yang juga seorang hakim telah meninggal dunia. Sahabatnya itu merupakan hakim yang sangat bijaksana dan adil. Dia paling benci dengan praktek suap-menyuap. Oleh sebab itulah, Baginda Raja menjadikan sahabatnya itu sebagai hakim agung di pemerintahan pusat. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah, hidupnya terbilang sederhana.
Ia mengambil bayarannya sebagai hakim hanya sebagian. Sebagian lagi ia sedekahkan kepada fakir miskin. Berbeda dengan pejabat-pejabat istana yang lain yang hidup dalam kemewahan dan berkelimpahan harta. Namun sekarang sahabatnya itu telah tiada. Baginda Raja pun bingung, siapakah yang pantas menjadi penggantinya. Pengennya sih menunjuk Abu Nawas, tapi itu tak mungkin, karena Abu Nawas pasti akan menolaknya seperti yang sudah-sudah. Kalaupun dipaksa, yang ada malah akan membuat Baginda Raja menanggung malu. Mungkin Abu Nawas bisa memecahkan masalah ini. Aku akan coba bertanya kepadanya, pikir Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Kamu tahu kan, hakim yang saya tempatkan di pemerintahan pusat sudah meninggal dunia. Dan saya bingung Abu Nawas, siapa yang pantas menggantikan posisinya? Aku menginginkan orang yang jujur dan anti suap seperti dirinya. Apakah kamu punya solusi? Aku tahu kamu tak mungkin menjadi pejabat istana, dan aku tak akan memaksamu. Tapi setidaknya bantulah saya untuk menemukan orang yang pantas menjadi penggantinya," pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan kegelisahan yang sedang dialami rajanya itu. Suasana pun menjadi hening seketika. "Baiklah Paduka, tapi beri hamba waktu seminggu. Nanti akan hamba kabari," kata Abu Nawas memecah keheningan. Abu Nawas pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya, dengan mengendarai keledai, Abu Nawas berkeliling kampung, berjalan ke sana kemari, hingga sampailah ia di tepian sungai. Di situ Abu Nawas melihat ada seorang gembala yang sedang memberi minum induk sapi dan anaknya. Muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri anak sapi yang masih kecil itu. Dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba anak sapi tersebut berjalan meninggalkan induknya dan mengikuti Abu Nawas yang sedang menaiki keledainya. Melihat hal itu, si gembala mencoba menghalau anak sapinya supaya kembali kepada induknya. Namun ajaib, anak sapi tersebut tak bergeming. Ia tetap berjalan mengikuti keledainya Abu Nawas. Karena kesal, si gembala pun menyeret dan memukul anak sapi agar mau ikut dengannya. "Gembala, biarkan anak sapi itu ikut denganku," hardik Abu Nawas. "Tapi anak sapi itu kan milikku, Tuan," jawab si gembala. "Bukan, anak sapi itu adalah milikku. Dia lahir dari keledaiku ini," balas Abu Nawas. "Loh, bagaimana mungkin? Jelas-jelas anak sapi ini milikku. Itu induk sapinya," protes si gembala sambil menunjuk induk sapi di sampingnya. "Kalau dia anak dari induk sapimu, pasti dia akan ikut dengannya. Buktinya dia malah ikut dengan keledaiku. Berarti ia anak dari keledaiku," kata Abu Nawas tak mau kalah. Pertengkaran pun semakin memanas. Masing-masing dari mereka tak ada yang mau mengalah. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Gini saja, lebih baik kita selesaikan masalah ini di pengadilan. Biar Tuan Hakim yang memutuskan." Si gembala setuju dengan usulan Abu Nawas. Maka pergilah mereka berdua ke rumah hakim pertama.
Sebelum sidang dimulai, Abu Nawas menawari hakim pertama dengan iming-iming uang yang banyak, supaya Abu Nawas bisa memenangkan perkaranya. Hakim pertama tergiur dengan tawaran Abu Nawas, tapi ia bingung bagaimana caranya supaya perkara ini dimenangkan oleh Abu Nawas. Itu sih mudah saja Tuan Hakim, putuskan saja kepada siapa anak sapi tersebut akan ikut, maka dialah pemiliknya. Sang hakim lalu memutuskan seperti permintaan Abu Nawas. Ketika anak sapi itu dilepaskan, si anak sapi selalu mengikuti keledai Abu Nawas. Walhasil, Abu Nawaslah yang berhak atas anak sapi tersebut. Merasa keputusan hakim pertama tidak adil, kemudian si gembala mengajak Abu Nawas menemui hakim kedua. Hakim kedua juga ditawari iming-iming uang yang banyak oleh Abu Nawas, supaya dia bisa memenangkan perkaranya. Hakim kedua juga tergiur dengan tawaran Abu Nawas. Ia memutuskan perkara sesuai arahan Abu Nawas, seperti yang dilakukan oleh hakim pertama. Abu Nawas pun kembali memenangkan perkaranya atas kepemilikan anak sapi. Upaya si gembala dalam meminta keadilan kembali menemui kegagalan. Ia lalu mengajak Abu Nawas pergi ke rumah hakim ketiga. Seperti biasa, sebelum persidangan dimulai, Abu Nawas menemui hakim ketiga untuk menyuapnya dengan uang yang sangat banyak. Namun, hakim ketiga ini sepertinya enggan mengadili perkara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas heran. Berkali-kali didesak, sang hakim masih enggan memutuskan perkara. Anda ini kenapa tak mau mengadili perkara ini, Tuan? Apakah uang yang saya berikan kurang banyak? Tanya Abu Nawas. Ini bukan masalah uang, tapi saya lagi kena menstruasi. Jadi pantang bagi saya memutuskan suatu perkara apabila saya sedang datang bulan, jawab hakim ketiga. Abu Nawas semakin heran dengan jawaban Tuan Hakim. Abu Nawas lantas berkata, "Loh, Tuan Hakim kan laki-laki, mana mungkin bisa menstruasi? Itu hal yang sangat mustahil, Tuan Hakim." Dengan tenang hakim ketiga ini menjawab, "Ya begitu juga dengan anak sapi. Sejak kapan keledai bisa melahirkan anak sapi? Meskipun anak sapi berjalan mengikuti keledai, bukan berarti anak sapi itu lahir dari keledaimu." Abu Nawas sejenak terdiam, lalu ia kembali bertanya, "Jadi menurut pendapat Tuan Hakim, anak sapi itu milik siapa?" Dengan tegas hakim ketiga menjawab, "Ya sudah jelas, gembala itu kan punya induk sapi. Tentu dialah pemiliknya." Abu Nawas tersenyum dengan keputusan hakim ketiga. Ia pun mengembalikan anak sapi itu kepada si gembala. Sebelum berpamitan kepada Tuan Hakim, Abu Nawas berkata, "Tuan Hakim, besok Anda ikut saya ke istana. Baginda Raja membutuhkan Anda sebagai hakim agung di istana." Abu Nawas merasa puas dan lega. Tugas dari Baginda Raja telah ia selesaikan, karena ia telah menemukan hakim yang tepat untuk ditempatkan di istana sebagai hakim agung. Abu Nawas dan Hakim Kerdil. Dikisahkan, Baginda Raja sedang kebingungan. Pasalnya, ia belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan. "Kenapa tidak Abu Nawas saja, Paduka?" saran penasehat istana. "Ia tidak akan mau. Kalaupun diancam akan dihukum,
pasti dia memilih untuk dihukum daripada jadi hakim, jawab Baginda Raja. Kalau begitu, tugaskan saja Abu Nawas untuk mencari calon hakim istana, ujar sang penasehat. Benar juga katamu. Baiklah, cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk menghadapnya sekarang, kata mereka. Awalnya, Abu Nawas mengira dirinya dipanggil untuk dijadikan hakim. Bilang saja sama Paduka, aku tidak mau datang, jelas Abu Nawas. Tenang Tuan Abu, tujuan Baginda menyuruh Tuan Abu menghadap hanya untuk meminta saran, tutur mereka. Saran? Saran apa? Tanya Abu Nawas. Tuan Abu dimintai saran Baginda mengenai sosok yang pantas jadi hakim, dan Tuan Abu diperintah untuk sekalian mencari orangnya, jawab mereka. Ya sudah, kalian pulang saja dulu. Nanti aku akan menyusul sekalian membawakan orangnya, balas Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim. Namun, saat mereka berdua menghadap Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata yang membuatnya tertawa, orang yang dibawa Abu Nawas tubuhnya kecil dan kerdil. Kamu lucu Abu Nawas, masa orang kerdil seperti dia malah dicalonkan menjadi hakim, kata Baginda Raja terus tertawa. Paduka, dia mungkin terlihat kecil, tetapi ingatlah yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan kecil, timpal Abu Nawas. Tawa Baginda Raja kembali pecah dan lebih kencang dari sebelumnya. Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawanmu itu. Apakah kamu kurang dihormati karena postur tubuhmu sehingga kau ingin menjadi hakim supaya orang-orang mau menghormatimu? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya tidak Paduka. Saya pikir itu justru sangat menguntungkan, karena saya lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala, jawab kawan Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, Baginda Raja dibuatnya tertawa. Baiklah, karena kau ingin menjadi hakim, aku akan mengujimu dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih kau pilih, berbuat adil atau diberi uang? Tanya Baginda Raja. Saya memilih diberi uang Paduka, jawab kawan Abu Nawas. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Kamu ini aneh, dari sekian banyak peserta yang ikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil. Kenapa kau malah pilih sebaliknya? Berarti kau rela berbuat adil asalkan bisa mendapatkan uang? Tanya Baginda Raja. Ya, maksudnya bukan begitu Paduka. Sifat jujur dan adil itu kan sudah melekat pada diri saya. Kenapa saya harus memilihnya? Sedangkan saya adalah orang miskin. Tentu saja saya pilih uang. Bukankah seseorang memilih sesuatu yang mereka tidak punya? Jelas kawan Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. Oh begitu, baiklah. Sekarang pertanyaan kedua. Bila kamu menghadapi suatu kasus,
di mana ada seorang maling tapi menuduh si korban sebagai malingnya, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya. Terus, bagaimana caramu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit itu? Tanya Baginda Raja. Itu sih mudah saja Paduka, suruh mereka berdua memasuki ruangan kosong. Setelah mereka berdua masuk ke dalamnya, kita teriaki, "Pencuri, pencuri!" Nah, salah satu dari mereka pasti akan lari keluar, dan bisa dipastikan dialah pencurinya yang asli. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala mendengar teriakan tersebut. Terang kawan Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas itu. Dan kemudian Baginda Raja mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. Ternyata pilihanmu tidak salah Abu Nawas, puji Baginda Raja. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya, akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran. Kisah selanjutnya. Suatu hari, ketika Abu Nawas pulang ke rumah, ia mendapati istrinya sedang mengenakan baju dan perhiasan terbaiknya. Melihat hal itu, timbul perasaan curiga pada diri Abu Nawas. "Mau kemana kamu?" tanya Abu Nawas. "Apakah engkau lupa, hari ini ada pesta pernikahan kawanku? Bukankah tempo hari aku sudah memberitahumu?" balas istrinya. "Oh iya, aku ingat sekarang." "Pergilah, tapi ingat, jangan pulang larut malam," kata Abu Nawas berpesan. Sang istri pun lalu pergi menuju pesta pernikahan kawannya. Saking asiknya di suasana pesta, tidak terasa waktu sudah larut malam, sehingga istri Abu Nawas pulang terlambat. Benar saja, ketika dia pulang ke rumah, dia pun mendapati pintu rumahnya tertutup. Lalu dia memanggil Abu Nawas beberapa kali agar membukakan pintunya. Sementara Abu Nawas tidak menjawab dan tidak pula bersuara. Istri Abu Nawas berkata dalam hatinya, "Apakah begini cara kau menghukumku, Abu Nawas?" Ia kemudian memikirkan suatu rencana dan tipu daya agar Abu Nawas membukakan pintunya. Sambil mengetuk, sang istri berkata, "Suamiku, buka pintunya, atau aku akan berbuat nekat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapannya. "Kalau kau masih tidak membukakan pintu, aku akan menjatuhkan diri dari atas tangga, dan aku akan mengaku jika engkaulah yang mendorongku," ancam istrinya berteriak. Abu Nawas tetap saja tidak menghiraukan ucapannya. Selang beberapa saat, Abu Nawas mendengar suara terjatuh, "Bubrak." Dia mengira istrinya benar-benar menjatuhkan diri dari atas lantai. Abu Nawas pun segera membuka pintu dan berjalan menuruni tangga. Dan ketika sampai di bawah, dia hanya menjumpai sebuah batu besar. "Dia mencoba mengelabuiku," pikir Abu Nawas. Ia pun segera naik kembali. Tapi ketika akan memasuki rumah, pintunya sudah dalam keadaan tertutup. Ternyata saat Abu Nawas turun, istrinya dengan sigap masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. "Buka pintunya, aku tahu kau di dalam," teriak Abu Nawas. Namun tak ada jawaban dari dalam rumah. Abu Nawas pun terus mengetuk pintu beberapa kali dan kembali berteriak,
"Istriku, jika kau tidak membukakan pintu, aku akan bunuh diri," kata Abu Nawas mengancam. Tiba-tiba dari dalam rumah sang istri berteriak, "Hai orang-orang, lihatlah suamiku, selalu pulang larut malam. Tiap malam kerjaannya cuma begadang." Mendengar teriakan tersebut, Abu Nawas menjadi panik. "Istriku, apa yang kau lakukan? Dasar kau gila. Kamu membangunkan orang-orang dari tidur hanya untuk membalas dendam. Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Buka pintunya sekarang," kata Abu Nawas kesal. Sang istri malah berteriak semakin keras, "Tolong, tolong, suamiku akan merobohkan pintu. Dia juga akan memukulku. Tolong selamatkan aku." Mendengar ada kegaduhan, para tetangga langsung keluar mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas sedang berdiri di depan pintu rumahnya yang tertutup. Melihat kehadiran mereka, tentu saja membuat Abu Nawas menjadi malu. "Kamu ini kenapa sih, Abu Nawas? Sudah pulang larut malam, malah mau memukul istrimu. Kamu sekarang sudah berubah," kata tetangganya. "Iya, saya minta maaf telah mengganggu waktu istirahat kalian," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa tidur di luar rumah. Niatnya mau memberi hukuman kepada sang istri karena pulang larut malam, malah dia yang kena. Cerita selanjutnya, Abbas bin Nasih adalah seorang penyair sastrawan ternama dari negara Andalusia. Meski begitu, ia masih merasa belum pantas disebut sebagai sastrawan ternama. Pada suatu hari, Abbas menemui para pedagang yang datang dari Timur Tengah, tepatnya dari kota Baghdad. Iseng-iseng, Abbas bertanya kepada mereka, "Adakah seorang penyair ternama dari negeri Anda?" Ditanya seperti itu, mereka pun menjawab, "Iya ada, namanya Abu Nawas." Mendengar nama Abu Nawas, Abbas pun menjadi penasaran. Ia mencoba mencari tahu siapa itu Abu Nawas dan bagaimana karya-karya puisi yang dibuatnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa puisi karya Abu Nawas, Abbas terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karyanya. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di kota Baghdad, Abbas mencari rumah Abu Nawas dengan bertanya kepada warga sekitar. Ternyata Abu Nawas tinggal di rumah sederhana. Di situ tampaklah beberapa orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Abbas lalu mendatangi mereka dan bertanya, "Permisi Tuan, benarkah ini rumah Tuan Abu Nawas? Saya ingin bertemu dengannya," tanya Abbas. "Oh iya benar, silahkan masuk ke dalam," jawab mereka. Kemudian Abbas masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun keluar menemui Abbas. "Siapa Anda? Sepertinya Anda datang dari jauh," tanya Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah, "Saya hanya seorang peminat sastra Tuan." Dialog pun berlanjut antara Abu Nawas dan Abbas. "Selamat datang di kota Baghdad," ujar Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. "Oh iya, Anda datang dari mana?" tanya Abu Nawas. "Saya datang dari Andalusia Tuan," jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. "Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Mahsi," tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya hafal."
jawab Abbas. Kalau begitu, coba bacalah karyanya. Aku ingin mendengar darimu, pinta Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ, Abu Nawas juga menyuruh Abbas untuk membaca karya seorang sastrawan bernama Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrob. Setelah Abbas selesai membacanya, Abu Nawas kembali berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasih?" "Iya, saya kenal," jawab Abbas. Dengan sedikit kaget, ia tak menyangka namanya dikenal oleh Abu Nawas. "Baiklah, bacalah beberapa karyanya," pinta Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasih." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasih dengan berkata, "Maafkan aku, karena aku sempat tak mengenalmu." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana tidak, Abu Nawas bisa mengetahui yang membaca puisi adalah Abbas, yaitu pengarangnya sendiri. Hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasih?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika ia membaca puisi karyanya sendiri, ia tampak sangat bersemangat. Itulah yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasih."